Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Nurmalia, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 Kementerian Agama tahun 2023 di Universitas Negeri Makassar. Saya adalah guru geografi di Madrasah Aliyah Swasta Al-Maliki Temanggung, Jawa Tengah. Pada hari ini, Sabtu 2 Desember 2023, saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja di kelas 11 dengan materi konservasi flora dan fauna di Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Selamat siang. Sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan diperiksa dulu tentang kerapian. Apakah masih ada sampah juga di bawahnya? Silahkan kalau masih ada sampah, dibuang ke tempat sampah dulu. Supaya dalam pembelajaran kita nanti nyaman dan kalian juga enjoy dalam pembelajaran. Sudah? Sudah rapi semua? Sudah bersih semua? Baik. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Silahkan Mas Edis dipimpin berdoa teman-temannya. Yuk siap gerak. Mulai. Ibu periksa kehadiran terlebih dahulu. Ahmad Arya, Aida, Alia. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat, selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai konservasi flora dan fauna di Indonesia. Sebelumnya, Ibu akan membacakan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, ini adalah tujuan pembelajarannya. Setelah mengamati tayangan PPT dan ceramah bervariasi, peserta didik dapat menganalisis persebaran konservasi flora dan fauna di Indonesia dengan benar. Yang kedua, setelah membaca bahan ajar melalui website, peserta didik dapat menganalisis perbedaan jenis-jenis konservasi flora dan fauna di Indonesia dengan benar. Kemudian setelah melakukan kegiatan mengamati peta persebaran flora dan fauna di Indonesia dan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat laporan tentang konservasi flora dan fauna di Indonesia dengan baik. Dan yang keempat, setelah melakukan kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan laporan hasil diskusi mengenai konservasi flora dan fauna yang ada di Indonesia. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan menggunakan model problem-based learning atau pembelajaran kita hari ini berbasis masalah. Ya, ini adalah urutan-urutannya, nanti kita akan melaluinya. Kemudian untuk penilaiannya ada 3 penilaian yang Ibu akan nilai. Yang pertama adalah nilai sikap, kemudian yang kedua adalah nilai pengetahuan, yang ketiga adalah nilai keterampilan. Nilai keterampilan itu nanti ada nilai penyajian hasil diskusi serta presentasi. Minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Masih ada yang ingat tentang materi sebelumnya?
Di Indonesia ada berapa wilayah flora fauna? 3. Yang pertama wilayah Asiatis, yang kedua Australis, yang ketiga ada peralihan. Ya. Baik. Sebelum masuk ke pembelajaran untuk mengukur seberapa jauh kalian sudah memahami materi yang akan kita pelajari hari ini, Ibu sudah mengirimkan link pretest melalui Google Form. Silahkan dibuka dulu linknya. Sudah? Ya. Baik, silahkan pretestnya bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Selamat mengerjakan. Sudah? Baik, terima kasih. Ibu cek dulu untuk hasilnya anak-anak. Ya, ternyata ini sudah lumayan ya. Sudah ada separuh anak-anak yang mencapai KKM. Sebelum kita mulai, ini ada sedikit motivasi untuk kita semua agar kita tetap bersyukur atas segala nikmat Allah sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 58. Silahkan Arya bisa dibacakan untuk teman-temannya. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran surah Al-A'raf ayat 58. Ya, terima kasih Arya. Jadi dari ayat ini kita diharapkan agar selalu senantiasa menjaga segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar tetap semangat, mari kita bermain dulu, kita ice breaking dulu yuk. Ya. Jadi kita ice breaking mengenai tepuk pagi, siang, sore, dan malam. Kalau tepuk pagi, silahkan kalian nanti 1 kali tepuk, siang 2 kali tepuk, sore 3 kali tepuk, malam tanpa tepuk. Ya, kita mulai. Pagi, sore, siang, malam, malam, pagi, siang, siang, malam, malam, pagi, siang, malam, sore, malam. Sekali lagi, pagi, siang, malam, sore. Ya, baik. Terima kasih semuanya sudah berhasil untuk konsentrasi ya. Sekarang kita memasuki kegiatan inti. Silahkan kalian amati gambar-gambar yang ada di depan kalian. Apa kira-kira yang ada di depan kalian ini? Pepohonan, pemandangan yang asri, apalagi? Alam. Kalau yang ini?
Flora dan fauna. Ya, flora dan fauna yang ada di Indonesia. Ya. Nah, ini adalah hewan-hewan endemik yang ada di Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini kalian melihatnya masih sangat bagus-bagus semua ya. Tetapi ketika kalian melihat ini bagaimana? Bersedih. Bersedih. Kenapa? Gambar apa yang kalian lihat di situ? Kerusakan flora dan fauna. Kerusakan hutan. Zufa? Kebakaran hutan, apalagi? Zaki, kerusakan habitat, apalagi? Sangat. Vina? Hutan gundul, apalagi? Kekeringan. Yang ini? Kematian. Kematian faunanya ya. Kira-kira dari seluruh kerusakan itu, inilah yang membuat mereka musnah ya. Apa sih ini? Ya, mengeksplorasi flora fauna terlalu banyak sehingga banyak terjadi kepunahan. Sebelumnya Ibu akan putarkan satu video untuk kalian. Lahan hutan Taman Nasional Gunung Merbabu di Kabupaten Semarang terbakar sejak Jumat pagi. Diperkirakan ratusan hektar lahan telah hangus terbakar dalam peristiwa ini. Kawasan hutan di lereng Taman Nasional Gunung Merbabu sisi barat di kawasan Getasan Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terbakar. Dari video tadi, apa yang bisa kalian ambil? Ada kebakaran hutan di Gunung Merbabu. Kira-kira dengan kejadian itu dampaknya apa? Kerusakan ekosistem, apalagi? Hilangnya habitat. Berkurangnya habitat untuk flora dan faunanya, apalagi? Polusi udara. Ya. Nah, itu adalah beberapa masalah yang akan kita temui dan itu juga akan menjadi bahan diskusi kita hari ini. Di mana untuk berdiskusi itu perlu kerja tim sehingga Ibu sudah membagi 3 kelompok di sini. Kalian bisa membaca untuk masing-masing anggota kelompok. Di depan sudah ada, silahkan sekarang membentuk formasi sesuai dengan nama-nama kelompok kalian. Silahkan.
Ya. Baik, kalau sudah, kita lanjutkan ke presentasi masing-masing kelompok. Ibu beri kesempatan kelompok 1 untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya terlebih dahulu. Silahkan untuk kelompok 1 bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan konservasi flora dan fauna di Indonesia tentang peristiwa penggundulan hutan. Dan yang pertama adalah penyebab yang akan dijelaskan oleh Mbak Fitri. Pertama, kebutuhan industri akan kayu sangat tinggi. Contohnya kayu bakar, kertas, tisu, dan beberapa jenis kemasan pokok. Yang kedua, pengalihan fungsi hutan. Beberapa pihak biasa membersihkan lahan dengan menebang pohon untuk mengubah fungsi hutan. Contohnya, fungsi hutan dialihkan menjadi lahan sawit, perumahan, dan fungsi lainnya. Dan yang kedua, dampak terhadap keanekaragaman flora dan fauna. Kepunahan tumbuhan atau hewan. Sebagian besar spesies hewan dan tumbuhan hidup di hutan tropis. Data menunjukkan bahwa ilektalogi menurunkan populasi hewan dan tumbuhan. Jika ilektalogi tidak terkontrol, maka memicu kepunahan total spesies tersebut. Lanjut. Upaya pelestariannya yaitu dengan cara konservasi secara in situ atau di habitat aslinya dan ex situ di luar habitat aslinya. Demikian presentasi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Silahkan bagi kelompok lain kalau ada yang bertanya maupun yang menanggapi, dipersilahkan. Saya, baiklah. Oh iya, silahkan Mbak Rahma. Kami mewakili dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok yang menerangkan di depan. Pertanyaannya, setujukah Anda dengan konten-konten influencer yang menampilkan hewan-hewan liar seperti Irfan Hakim dan Alsat Ahmad yang dikenal memelihara hewan-hewan eksotis tapi buas di rumahnya? Bagaimana menurut kalian? Tidak setuju. Itu akan membawa banyak dampak yang akan bisa menyebabkan kepunahan bagi para hewan yang dilindungi. Dan Irfan Hakim atau influencer lainnya itu sudah memiliki sertifikat atau izin yang resmi dari negara untuk memelihara hewan tersebut. Ada yang mau menanggapi lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada silahkan ditutup. Cukup sekian dari kelompok kita, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, baik. Ada yang mau menanyakan ke kelompok 2? Silahkan. Ya, baik Mbak Fitri, silahkan. Menurut Anda, bagaimana seharusnya kita melindungi hewan liar kalau memang habitatnya sudah rusak? Mohon izin untuk menjawab cara melindungi satwa langka Indonesia agar tidak punah. Yang pertama, mengedukasi masyarakat mengenai satwa langka. Yang kedua, menetapkan target edukasi masyarakat. Yang ketiga, memberi dukungan terhadap upaya pelestarian. Yang keempat, membuat papan larangan dan peringatan. Yang kelima, melaporkan orang yang merusak lingkungan. Yang keenam, melaporkan orang yang berburu satwa langka. Dan yang ketujuh, menghindari transaksi satwa langka. Terakhir, membuat penangkapan. Mohon maaf, saya ulangi, yang terakhir membuat penangkaran.
Apakah sudah cukup? Ada sanggahan dari kelompok lain? Beri aplaus untuk teman-teman kalian. Baik, semua kelompok sudah maju ke depan, sudah melakukan presentasi. Terima kasih semuanya. Anak-anak sudah baik, sudah memberikan jawaban yang terbaik untuk anak-anak sekalian, ya. Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi yang kita pelajari hari ini, yaitu mengenai konservasi flora dan fauna. Apa sih konservasi itu? Ya. Konservasi itu adalah upaya memelihara apa yang kita punya secara bijaksana, di mana kondisi flora dan fauna yang ada di Indonesia sekarang ini sudah semakin diambang kepunahan. Oleh karena itu, baik kita maupun pemerintah itu harus memiliki cara bagaimana caranya kita untuk tetap menjaga kelestarian flora dan fauna. Ini adalah data populasi satwa liar yang ada menurut WWF. Semakin merosot setiap tahunnya. Di sini upaya konservasi flora dan fauna di Indonesia itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah in situ dan kedua adalah secara ex situ. Kalau in situ itu pelestarian yang dilakukan di habitat asli suatu flora dan fauna itu berada. Contohnya yaitu ada taman nasional, ada cagar alam, dan suaka marga satwa. Kalau yang konservasi secara ex situ yaitu upaya pelestarian alam yang dilakukan di luar habitatnya. Contohnya kalau kalian pernah berkunjung ke kebun binatang, nah itu adalah salah satu upaya pelestarian secara ex situ, ya. Kemudian ada botani, kebun raya Bogor dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu kawasan suaka marga satwa di Indonesia. Ini persebarannya. Demikian materi yang kita pelajari hari ini. Semoga semuanya bisa membawa manfaat di kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya. Sekarang kita lanjutkan post test, ya, di mana kita akan mengetahui seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Silahkan dibuka link yang sudah Ibu kirimkan melalui Google Form. Kalau sudah, silahkan dikerjakan selama 5 menit dari sekarang. Kalau sudah, Ibu akan cek kembali. Ternyata semuanya sudah memahami materi yang kita pelajari hari ini tentang konservasi flora dan fauna yang ada di Indonesia. Ya, terima kasih anak-anak semua. Jadi Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian setelah melaksanakan pembelajaran dengan model problem based learning hari ini. Senang? Apakah termotivasi dengan pembelajaran geografi? Ya. Alhamdulillah. Semoga dengan model problem based learning ini bisa lebih membuat anak-anak memahami materi-materi yang kita pelajari selanjutnya. Jadi dari seluruh materi yang kita pelajari hari ini, apa yang bisa kita simpulkan? Ya, Zufa?
Konferensi flora dan fauna dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk memelihara, melindungi, dan melestarikan flora, fauna, beserta ekosistem tempat tinggalnya. Ya, 1 mengenai definisi konservasi. Kesimpulan yang kedua, apa yang bisa kita simpulkan hari ini? Ya, Edis. Konservasi flora dan fauna bisa dilakukan melalui 2 cara. A. Konservasi in situ. Konservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan dan melestarikan. Berdasarkan definisi tersebut, konservasi flora dan fauna dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk memelihara, melindungi, dan melestarikan flora fauna beserta ekosistem tempat tinggalnya. Contohnya, Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa. B. Konservasi ex situ. Konservasi ex situ adalah metode konservasi flora dan fauna yang dilakukan di luar habitat alaminya, baik dalam bentuk organisme hidup maupun dalam bentuk material reproduksi berupa sel atau jaringan hidup. Metode konservasi ex situ dapat dilakukan dengan cara mendirikan taman safari, kebun binatang, kebun raya, kebun koleksi, plasma nutfah, pusat penyelamatan satwa, pusat rehabilitasi satwa, dan museum zoologi. Iya, terima kasih. Itu adalah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Pertemuan selanjutnya, besok kita akan mempelajari mengenai pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu berpesan, cintailah lingkunganmu anak-anak ya. Alam akan menjaga kita, tapi terlebih dahulu kita harus menjaga lingkungan. Mulailah dengan menjaga kebersihan di sekitar kita, karena sesungguhnya kebersihan akan memancarkan keindahan. Keindahan akan mencerminkan kedamaian. Ya. Baik, tetap semangat dan jangan lupa bahagia untuk anak-anak semua. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya menghadap ke depan. Silahkan dipimpin doa penutup, Edis. Siap, gerak, doa, mulai. Doa selesai. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.